Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali kita dengan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini mari kita belajar kembali satu kebenaran yang saya tahu ini sering kali dibahas. Dan pagi hari ini kembali kita diingatkan kembali untuk kita belajar akan kebenaran ini. Kita buka di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 3 mulai sampai dengan 9, saya akan bacakan. Dan Tuhan Yesus mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi sesudah matahari terbit, lalu layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. 9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saya merenungkan kembali, karena ini beberapa kali saya juga sudah pernah share tentang perumpamaan Tuhan Yesus ini. Dan pagi hari ini saya mendapat kembali sesuatu yang baru ketika saya merenungkan akan perumpamaan ini. Saudara, kalau kita membaca di ayat selanjutnya, di ayat ke-18, Tuhan Yesus menerangkan akan arti perumpamaan itu. Karena murid-murid pada waktu itu bertanya, Tuhan, apa itu arti perumpamaan? Ya, ayat 18 mengatakan demikian. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman Tuhan tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan yang menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 10 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saya merenungkan bahwa apa yang disampaikan Tuhan Yesus ini adalah satu keinginan atau satu kerinduan dari setiap orang yang mendengar si penabur yang menyampaikan firman ini adalah respon dari mereka masing-masing, saudara. Dan ada 4 respon yang Tuhan sudah terangkan di sini. Yang pertama, ditaburkan firman Tuhan dan dikatakan karena orang itu tidak mengerti. Saya merenungkan kata tidak mengerti di sini ini apa yang dimaksud dengan apa yang dimaksud Tuhan, gitu maksud saya ya. Saya benar-benar merenungkan Tuhan ini maksudnya apa ya. Kalau zaman sekarang ini begitu banyaknya orang-orang yang menyampaikan firman secara sederhana, saya percaya orang-orang biasanya mestinya ngerti, kecuali memang maaf kata orangnya memang agak kurang begitu ya, sehingga dia tidak ngerti ini ngomong apa sih. Saya percaya kebanyakan orang pasti ngerti sebenarnya. Nah ini waktu ini saya benar-benar merenungkan Tuhan maksudnya apa ya kok tidak mengerti ya. Dan ketika saya semakin merenungkan, ini sekali lagi respon tidak mengerti ini memang orangnya tidak mau ngerti begitu, saudaraku. Ya. Saya tadi cari-cari dalam bahasa aslinya, memang kata mengerti itu benar-benar
ada satu kerinduan dari orang itu sendiri. Ketika dia mendengarkan firman, ada satu di dalam hati ini, tarikan yang aku pengen ngerti firman itu. Itu maksudnya seperti itu. Ya. Jadi apa yang disampaikan Tuhan ini adalah sekali lagi respon. Kalau engkau ya dengerin orang kau balas, sikapnya seperti ogah-ogahan, ya pasti firman itu dikatakan oleh Tuhan seakan-akan seperti dicuri sama setan begitu. Dan yang kedua, respon yang kedua adalah tanah yang berbatu-batu. Ketika firman ditaburkan, Tuhan mengatakan, wah orang ini menerima dengan gembira. Dan ini memang harus diakui seringkali sekarang ini muncul istilah-istilah yang menurut saya perlu direnungkan. Orang sering ngomong begini, wah firmannya hari ini bagus. Wah hamba Tuhan ini diurapi. Wah dan sebagainya gitu. Tapi, nah ini mesti tidak enak saudaraku ya. Tapi orang ini tidak berubah-berubah begitu. Firmannya yang ditaburkan, hamba-hamba Tuhannya luar biasa, tapi hidupnya tidak berubah. Nah ini kalau Tuhan ngomong, firmannya jatuhnya di batu-batu, berakar cuma sebentar, terus hilang. Ya, dikatakan oleh Tuhan, tanah yang berbatu itu orang yang mendengar dengan gembira tetapi tidak berakar dan tahan sebentar. Apabila ada penindasan dan penganiayaan karena firman itu, orang itu segera murtad. Saudara. Ini jadi awas-awas buat kita. Apakah kita selama ini ketika mendengar firman Tuhan, wah seakan-akan antusias, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita tidak berakar dalam kebenaran itu. Ya. Dan yang ketiga, ditabur di semak duri. Nah ini saya merenungkan juga, saudaraku ya, dikatakan di sini firman ini tumbuh sebenarnya, tumbuh. Tapi Tuhan ngomong karena dikatakan oleh tipu daya kekayaan, kekhawatiran dunia, firman itu tumbuh tapi tidak berbuah. Lah ini yang menjadi awas-awas buat kita. Saya memang hari-hari ini mempunyai satu kata yang terus ada di hati saya. Dan ini saya bagikan di mana saya bisa menyampaikan firman, yaitu menginginkan, kata ingin. Lebih tepatnya lagi kata rindu. Ketika mendengar firman, kita ini berespon dengan benar begitu saudara ya. Dan ini tertulis di dalam yang keempat. Ketika firman itu ditaburkan, dia jatuh di tanah yang baik. Nah ini menjadi benar-benar doa kita. Ya, hari-hari ini saya terus memberi dorongan. Ayo kita doa, minta sama Tuhan. Supaya tanah hati kita ini tanah yang baik. Sehingga ketika ditaburi firman, apapun sederhana, baik yang mungkin lebih dari sederhana, kita benar-benar menyedot firman itu. Dan satu lagi yang kita inginkan bukan hanya tanah yang baik, tapi firman itu tumbuh dan berbuah, begitu saudaraku. Ya, ini kerinduan hati Tuhan, karena dari perumpamaan ini jelas Tuhan menggambarkan supaya firman yang ditaburkan itu jatuh di tanah yang baik, bertumbuh, berbuah. Ya, ada yang maksimal 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Tapi yang jelas ada buahnya. Ya. Saya mau cerita, saya ini suka menanam pohon, sekaligus juga suka menebang pohon. Ya, di gereja saya pernah nanam namanya pohon serikaya. Ya. Saya nemu pohonnya kecil gitu, wah ini pohon serikaya. Saya pindah ke gereja, saya tanam, saya rawat, saya pupuk, kemudian
Wah, saya kaget beberapa, mungkin hampir setahunan lah. Saya lihat, bunganya banyak sekali. Ya, wah, saya senang sekali. Memang harapan saya ketika memindah pohon serikaya ini, harapan saya dia bertumbuh, berbuah. Dan ketika memang buahnya banyak, wah senang sekali saya. Saya percaya Tuhan juga seperti itu. Dia taburi firman setiap hari, apalagi kita di Kahal ini ya. Tiap hari ada suara gembala, ada yang dari ini. Ditaburi firman. Tapi bagaimana respon kita? Ini penting saudara. Ya. Tiap pagi mendengarkan daily bread, makan roti kehidupan. Tapi kita menginginkan enggak roti yang kita makan ini benar-benar menjadi kekuatan, menjadi pengharapan, menjadi yang utama dalam hidup kita gitu ya. Ini penting karena kalau kita enggak ya cuma mendengar, akhirnya tidak ada gunanya seakan-akan seperti itu ya. Pagi hari ini kita merenungkan kembali 4 respon dan tinggalkan yang 3. Yang pertama, kedua, ketiga tinggalkan. Kita benar-benar fokus kepada yang keempat ini. Tanah yang baik, merindukan firman itu bertumbuh dan berbuah. Minta sama Tuhan kalau bisa buahnya itu maksimal gitu ya, 100 kali lipat. Ya kalau enggak maksimal ya enggak apa-apa, 30 kali lipat pun enggak apa-apa. Tapi yang jelas berbuah 60 kali lipat gitu ya. Ini penting saudaraku. Hari-hari ini saya berdoa pada setiap kita yang tiap hari punya waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Ubah respon sikap hati kita. Ya, penuh kerinduan, menginginkan firman itu berbuah di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini. Kami sudah mendengar dan kami berdoa Tuhan supaya kami punya respon sikap hati yang benar ketika kami mendengarkan firman-Mu. Dan kami benar-benar menginginkan firman itu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.